Assalamualaikum, welcome to my video. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching jenjang SMP dengan materi pertidaksamaan linear satu variabel. Silakan menyaksikan. Baik, kita mulai ya pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, kita alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat banget nih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai yang kabarnya kita doa terlebih dahulu ya. Setelah doa ketua kelasnya, siapa di sini ketua kelasnya dia? Dipimpin. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa dan akan dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Hadir semua ya, ini ya. Berarti sangat bersemangat untuk menghadapi pembelajaran pada hari ini. Semangat. Pembelajaran hari ini itu kita masuk pada bab 4 ya teman-teman ya. Bab 4 itu apa sih? Ini adalah materi yang sama seperti persamaan linear satu variabel. Kita akan melanjutkan materinya yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, teman-teman, apa aja sih tujuan dari pembelajaran pada hari ini? Tujuan pembelajaran pada hari ini diantaranya mengikuti, oke kita lihat. Tujuan pembelajaran pada hari ini, maaf ya, ada sedikit ini. Oke, yang pertama yaitu memodelkan matematika. Kita nggak bisa nih menghindari model matematika. Dalam setiap pembelajaran pasti kita akan menemukan model matematika. Yang pertama yaitu model matematika. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Masalah kontekstual mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk itu sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengingat sesuatu mengenai pertidaksamaan. Apa aja sih pertidaksamaan? Notasi yang ada di dalamnya, coba bisa dibaca. Yang pertama ada Lebih dari lebih dari yang tandanya seperti mulut buaya ya, mulut buaya. Terus kemudian yang kedua ada kurang dari. yang ketiga ada Lebih dari atau sama dengan. yang keempat ada Kurang dari atau sama dengan. Berbicara tentang pertidaksamaan linear satu variabel, kita tidak bisa menghindari notasi-notasi yang ada pada keempat notasi tersebut. Kita akan terus menggunakannya. Kemudian, ketika kita berbicara pertidaksamaan variabel, maka ada variabel. Variabel itu apa sih? Variabel itu unsur yang belum diketahui atau biasanya belum kita ketahui itu nilainya, x-nya atau y-nya. Kemudian juga ada linear. Linear berarti pangkatnya ada satu. Oke. Selanjutnya langsung are you ready? Nah, kenapa langsung are you ready? Karena kita akan langsung masuk ke masalah untuk menyimpulkan sebuah informasi seperti apa sih bentuk dari pertidaksamaan itu. Nah, untuk itu ibu akan membaginya menjadi dua kelompok ya teman-teman. Nanti akan ibu bagikan AKPD, ibu bagi menjadi dua kelompok. Teman-teman di situ bisa mengerjakan masalah-masalah yang ada di AKPD untuk menyimpulkan informasi bagaimana sih bentuk dari pertidaksamaan linear satu variabel itu. Oke, ibu bagi ya kelompoknya. Ini kelompok pertama, ini yang kelompok kedua. Mungkin teman-teman bisa mengisi dahulu nama anggota dari LKPD yang ada di LKPD. Kemudian bisa dibaca sih seperti apa pengerjaannya, petunjuk pengerjaannya.
Oke, kelompok yang paling ujung silakan bacakan masalahnya. Yang keras ya. Masalah 1. Dalam kehidupan sehari-hari, Dimas menemukan pernyataan seperti berikut. Yang A, Dimas mempunyai 6 kantong bola, masing-masing kantong isinya sama. Ayahnya memberi lagi 20 biji. Ternyata banyak bola Dimas sekarang lebih dari 90. Yang B, Dimas mempunyai 6 kantong bola. Baca yang A dulu aja. Kita selesaikan yang A terlebih dahulu. Ya, baik. Selanjutnya, ubahlah kalimat di atas ke dalam kalimat matematika atau model matematika. Mari bantu lengkapi titik-titik di bawah ini. Yang A, diketahui titik-titik sama dengan satu X-nya. Banyak bola tiap kantong. Oh, berarti banyak bola tiap kantong itu mungkin teman-teman bisa misalkan dengan iya, berarti variabelnya X ya. Oke, jika kita ketahui 6 kantong bola, terus diberi lagi 20 biji, itu bisa kita pindahkan atau kita ubah ke dalam model matematikanya sehingga menjadi 6X tambah 20 lebih dari 90. Oke, silakan diisi ya titik-titiknya ya. Untuk masalah berikutnya yang B ya, silakan kelompok yang sebelah sini. Ya Bu, yang B ya Bu. Iya. Dimas mempunyai 6 kantong bola, masing-masing kantong isinya sama. Ayahnya memberi hanya 10 biji. Ternyata banyaknya bola Dimas sekarang kurang dari 90. Nah, gimana tuh kita ubah ke dalam model matematikanya? Berarti Misalkan X itu X itu apa? banyaknya bola Tiap kantong. Oh iya, banyaknya bola tiap kantong. Berarti model matematikanya 6X ditambah 10 kurang dari 90. oke, betul ya? Sama Ibu. Sama ya? Oke, masalah yang pertama ini masih sangat sederhana karena kita akan menemukan bentuk umum dari ketidaksamaan itu seperti apa sih? Kita mulai dengan yang sederhana terlebih dahulu ya. Oke, sehingga di sini kita dapat menyimpulkan informasi bahwa melalui masalah yang satu tadi diketahui A dan B ya di sini ya. A dan B nya hilang ya, mohon maaf ya. A dan B merupakan bilangan real, maka AX plus B kurang dari kurang dari 0. Terus ada lagi lebih dari 0. Ada lebih dari atau sama dengan 0. Ada kurang dari atau sama dengan 0. Berarti kita benar ya, tidak bisa terhindarkan dengan notasi-notasi yang ada di pertidaksamaan. Untuk itu karena sudah tahu bentuk umumnya, silakan teman-teman bisa menyelesaikan masalah yang kedua. Di sini silakan kelompok yang sebelah sini bacakan masalahnya. Ilham memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Berat badan Kak Ilham adalah 60 kg dan dia akan mengangkat kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Ilham dalam sekali pengangkutan. Oke, langkah-langkah yang harus diselesaikan oleh teman-teman yang pertama adalah memahami masalah. Melalui masalah yang disajikan, teman-teman bisa mengubah informasi yang ada ke dalam model matematikanya ya, seperti di masalah yang satu tadi. Kemudian tentukan nilai X-nya. Ketika sudah mampu menemukan nilai X-nya, maka di akhir maka kita akan mendapatkan kesimpulan berapa sih kotak yang paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Ilham. Oleh karena itu silakan teman-teman selesaikan ya. Silakan berdiskusi oleh teman anggotanya. Bagaimana untuk masalah duanya? Kita sama-sama sudah aman dulu. Oh, model matematikanya bisa ya? Misalnya dari X tambah 60 kurang dari atas sama dengan 500. Soalnya dia masih 500. Jadi kurang dari. X-nya? X-nya itu kita misalin banyak kotaknya. Terus berarti 20X kurang dari 520. Ya. 20X kurang dari 520. X-nya
Ya, silakan diskusi lagi apabila masih ada yang kurang teliti mungkin. Bagaimana dengan kelompok yang ini? Masih aman Bu. Masih aman ya? Masih. Tapi aja kalau masih bingung silakan tuliskan informasi yang ada ya. Seperti yang dibuat dalam agenda. Oke, baik. Sudah selesai ya. Mungkin dengan waktu yang ada, masalah 2 bisa diselesaikan oleh teman-teman. Silakan kelompok yang ingin maju, kelompok yang mana ya? Kelompok kedua. Silakan kelompok kedua. Mungkin teman-teman yang lain bisa diberi semangatnya untuk maju ke depan. Semangat. Semangat. Bisa mungkin mau dijelasin dulu atau mau ditulis dulu jawabannya. Silakan. Tulis dulu aja ya. Sudah? Silakan mungkin bisa dijelaskan kepada teman-temannya. Oke, jadi gini teman-teman, di masalah 2 ini kita mengetahui bahwa ada mobil box itu dapat mengangkut maksimal 500 kg. Nah, kemudian berat badannya Pak Ilham 60 kg. Sama satu kotak itu beratnya 20 kg. Nah, kalau misalkan kita ini kan diminta untuk mengubah juga ke bentuk model matematika. Berarti kita harus memisahkan dulu. Nah, jadi di sini yang dimisalin adalah banyak kotaknya. X itu adalah banyak kotak. Karena maksimalnya 500 kg berarti kan 20X ditambah 60-nya berat badan si Bapak kurang dari atau sama dengan 500. Kita pakai kurang dari atau sama dengan karena maksimalnya 500. Ya. Gantian ya. Shanas? Shanas diam saja ya. Yang mana lagi? Terus selanjutnya kita menganalisis masalah itu tuh ditentukan nilai X yang didapat. Kita udah tahu nih banyak kotaknya itu tinggi, terus kita masukin 20X. Jadi kalau hitungannya didapat X ini. Jadi pas di mengevaluasi masalah itu berdasarkan penyelesaian nilai X yang didapat, apakah kotak yang paling banyak dapat diangkut oleh Pak Ilham dalam sekali pengangkutan. Di sini kita jawabnya kotak yang paling banyak adalah 22 kotak. Atau maksimal 20. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Sama. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok yang kedua. Berani maju ke depan ya. Silakan diambil apresiasi. Ya betul. Betul ya? Masalah 2 ini bisa selesai dengan kita memahami masalah, melalui model-modelnya, terus menganalisis dengan menentukan nilai X-nya, terus mengevaluasi, menyimpulkan apa yang ditanyakan tadi. Ternyata masalah 2 bisa diselesaikan. Oke, terima kasih pada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menyelesaikan LKPD yang ada. Selanjutnya Ibu akan memberikan latihan ya. Silakan boleh dikumpulkan LKPD-nya. Oke, LKPD-nya sudah dikumpulkan ya. Oke, terima kasih. Kita masuk ke latihan ya, teman-teman. Are you ready? Ready. Oke. Cukup 1 soal saja. Soal yang mirip seperti masalah kedua. Teman-teman karena tadi sudah memahami ya penyelesaian dari masalah 2, pasti teman-teman bisa menyelesaikan latihan yang ini juga ya. Silakan dikerjakan, waktunya berapa menit? 5 menit cukup? Cukup. Oke, 5 menit cukup ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Ibu memiliki peraturan yang terakhir mengumpulkan akan maju ke depan. Silakan. Oke,
terakhir. Nah, betul. Kan di situ ada sebuah perahu angkut yang bisa menampung muatan tidak lebih dari 1,5 ton. Uji itu perlu memindahkan kotak berisikan 2 angkot menggunakan perahu tersebut. Kalau sebuah kotak beratnya 15 kg, maka berapa banyak kotak yang dapat dimuat dalam perahu? Nah, pertama, kita tulis dulu informasi yang diketahui. Ada apa aja teman-teman? Berat kotak ya? Berat kotaknya 15. Berat kotaknya 15 kg. Berat muatannya 1,5 ton. atau muatan maksimumnya 1,5 ton. Nah, ini kita ubah ke dalam kilogram agar satuannya sama, maka jadinya 1.500 kilogram. Nah, lalu itu kan banyaknya kotak yang dapat dimuat dalam perahu itu kan ya, tadi kita mencari banyak kotaknya. Nah, di penyelesaian kita memisahkan si kotak itu dengan X. Misal banyak kotak itu X. Nah, berarti modelnya itu karena tadi berat kotaknya 15 kg, maka modelnya itu 15X. Karena batas berat muatannya itu 1.500, maka akan kurang dari atau sama dengan 1.500. Sehingga kita bisa memperoleh nilai X-nya dengan membagi kedua ruas dengan 15. Jadi kita dapat nilai X-nya 100. Maka banyaknya kotak yang dapat dimuat dalam perahu adalah 100 kotak. Sudah ibu. Oh sudah. Bagaimana teman-teman? Apakah jawabannya sama? Sama. Oh benar juga ya jawabannya sama dan benar. Jawabannya adalah 100 kotak. Oke, beri tepuk tangan kepada Yasin atas berani maju menyelesaikan latihan. Oke, baik. Terima kasih kepada Yasin yang telah menyelesaikan soal pada latihan yang ada. Selanjutnya mungkin sudah selesai ya. Ini adalah akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Kalau kita simpulkan mengenai ketidaksamaan linear satu variabel itu apa aja sih yang kita ketahui ya? Pertama tadi kita belajar tentang notasinya ada lebih dari, kurang dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Oke, betul. Terus ada kita juga mengenal tentang variabel, terus nilai-nilainya itu pangkatnya 1, terus kita juga tadi bisa memahami masalah yang ada dengan mengubah ke dalam model matematikanya, menentukan nilai X-nya dan menyimpulkan dari pertanyaan yang ditanyakan. Seperti itu ya, mungkin pembelajaran kita pada hari ini. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya tadi kita bisa tahu nih, mengetahui apa yang ingin kita ketahui tentang suatu berat, misalnya, terus umur, misalnya, atau jarak dan lain-lain ya, karena nilainya mungkin bisa langsung kita tentukan dengan menyelesaikan ketidaksamaan tersebut. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan ujian ya ternyata tes karena ini materi terakhir pada semester 1. Pertemuan setelah semester 1 ini kita akan mempelajari mengenai perbandingan. Seperti apa sih itu perbandingan? Mungkin teman-teman bisa mempelajarinya nanti di rumah ya agar lebih paham. Sekian, mungkin teman-teman bisa ditutup dengan doa atau kelasnya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari